yang mana hal ini dilakukan selama mi'ata alfi amin, 100.000 tahun. Kulla yaumin, kita membacanya selama 100.000 tahun itu setiap hari tidak pernah putus. Jadi baca zikir, baca sholawat, baca doa setiap hari selama 100.000 tahun. Mi'ata alfi marrotin, setiap zikir dibaca 100.000 kali, setiap sholawat dibaca 100.000 kali, doa dibaca 100.000 kali. 100.000 kali setiap hari. Jadi setiap hari kita membaca sholawat 100.000 kali, zikir 100.000 kali, doa 100.000 kali. Habis waktunya sudah nggak pakai sholat. Sehari 100.000, berarti wirid 300.000 kali dalam satu hari. Nggak pakai sholat, nggak pakai kerja, nggak pakai kamar mandi, nggak tahu istri, nggak tahu anak. Itu kita hidup 100.000 tahun. Nggak mungkin nikah sudah. Nggak mungkin nikah. Dawuhnya Syekh Ahmad, wa jumi'a sawabu dzalika. 100.000 tahun itu dalam bacaannya juga 300.000 kali dalam satu hari. Ketika pahalanya selama itu dikumpulkan, ma balagha marratan wahidatan min sholatil fatihi lima ughliq, tidak akan pernah sebanding dengan satu kali bacaan saja sholawat fatih. Enak apa enggak? Enak. Satu kali itu sampean. Satu kali itu bisa nikah, bisa punya anak, bisa kerja, bisa main. Satu kali sholawat fatih. Yang bicara bukan saya, yang bicara bukan muridnya Syekh Ahmad, tapi Syekh Ahmad sendiri yang berbicara tentang keistimewaan sholawat fatih. Kemudian ditanyakan, kok bisa sholawat fatih punya pahala sebesar itu? Dilanjutkan, diceritakan kenapa sholawat fatih bisa memiliki fadilah dan keutamaan sebegitu besar. Qala Syekh Ahmad At-Tijani melanjutkan, wa akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha lam takun min ta'lifil bakri. Disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika secara langsung mentalkin Syekh Ahmad At-Tijani yaqadatan, Rasulullah menuntun Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an dalam keadaan bangun, terjaga, tidak tidur. Diberitahu sama Rasulullah bahwasanya sholawat fatih itu bukan susunannya Sayyid Abul Hasan Al-Bakri. Ya, jadi sholawat fatih bukan susunannya Sayyid Abul Hasan Al-Bakri. Yang berkata siapa? Syekh Ahmad At-Tijani yang diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena yang pertama kali mendapatkan mandat sholawat fatih itu adalah Sayyid Abul Hasan Muhammad bin Muhammad Al-Bakri, keturunan daripada Sayyid Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pertama kali beliau itulah yang mendapatkan wirid, mendapatkan talqin sholawat fatih setelah beliau khalwah kurang lebih 30 tahun. Ada yang berpendapat beliau khalwat selama 60 tahun kurang lebihnya beliau baru mendapatkan talqin sholawat fatih.
walakinnahu tawajjaha ila Allahi muddatan tawilatan ayyamnahu salatan 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fiha sawabu jami'is sholati wa sirru jami'is sholawati. Jadi ceritanya Said Abul Hasan Muhammad Al-Bakri ketika beliau khalwah, ketika beliau wirid, itu permintaannya cuma satu. Ya Allah, kasih saya sholawat yang mana sholawat ini itu sudah mencukupi segala sholawat yang ada di muka bumi. Sholawat ini mengandung sir, mengandung keistimewaan, mengandung keutamaan yang tidak akan pernah ditemukan kecuali dalam sholawat ini. Maka setelah beliau khalwah menyendiri, kurang lebih ada yang bilang 30 tahun dan ada yang bilang 60 tahun, akhirnya beliau mendapatkan talqin wirid sholawat fatih. Jadi sholawat fatih yang pertama kali mendapatkan itu adalah Said Abul Hasan Al-Bakri. Cuman bedanya dengan kita, Said Ahmad At-Tijani ditalkin sendiri, dituntun sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam tuntunan itu bahwasanya sholawat fatih yang diberikan Rasulullah kepada Said Ahmad At-Tijani radhiyallahu an itu bukan karangannya Said Abul Hasan Al-Bakri, ya. Keistimewaannya di situ. Kenapa keistimewaan? Karena Said Abu Hasan Al-Bakri, Muhammad bin Muhammad Al-Bakri ini adalah keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk sahabat yang mendapatkan doa istimewa khusus dari Rasulullah. Satu berhadap-hadapan, tidak disaksikan oleh sahabat yang lain. Kapan itu? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, mampir ke Gua Sur. Dalam Gua Sur itu, ketika Rasulullah kelelahan, Sayyid Abu Bakar, sahabat Abu Bakar ini menjaga Rasulullah dalam keadaan tidur agar tidurnya ini bisa nyenyak dan akhirnya bisa melanjutkan perjalanannya. Dalam tidurnya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar di dalam gua ini tiba-tiba ada ular. Tiba-tiba ada ular. Menurut riwayat yang masyhur yang sudah banyak diketahui, sahabat Abu Bakar ini menjaga jangan sampai ular ini mengganggu tidurnya Rasulullah. Jangan sampai ular ini apalagi sampai bisa menggigit Rasulullah. Padahal menurut yang riwayat yang lain bukan seperti itu. Ular di situ itu ingin melihat wajah Rasulullah. Karena ular di situ sudah menunggu puluhan tahun, karena sudah mendapatkan kabar dari langit bahwa di dalam gua tersebut akan dimampiri oleh Nabi paling akhir Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ular di situ tinggal di situ berpuluh-puluh tahun. Mau nunggu lama-lama mau lihat Rasulullah kok malah ditutupi sama kakinya sahabat Abu Bakar. Saya ini mau lihat kok malah dihalang-halang. Jadi ularnya ini kepingin melihat wajahnya Rasulullah karena sudah menunggu puluhan tahun. Pas waktunya pengen melihat malah dihalang-halangi sama kakinya sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar niatnya gak pengen menghalang-halangi, niatnya pengen menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ularnya ini bahasa Jawanya itu gregetan, bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya marah, menahan marah. Sudah menunggu puluhan tahun hanya kepingin melihatnya wajah Rasulullah,
Pas wayai kok malah halangi. Akhirnya mangkel digigit kakinya sahabat Abu Bakar. Jadi menggigitnya itu bukan karena ingin mengganggu Rasulullah, justru marah karena ingin melihat wajah Rasulullah. Dan ini tidak dipahami sama sahabat Abu Bakar. Karena sahabat Abu Bakar ini digigit sama ular. Kita aja kalau digigit sama manusia pasti kaget. Apalagi ini ular. Ada bisanya. Sudah racun masuk ke dalam tubuh, sahabat Abu Bakar tidak mau bergerak karena takut nanti kalau bergerak mengganggu tidurnya Rasulullah. Tapi dalam saat yang bersamaan sahabat Abu Bakar merasa kesakitan karena sudah digigit ular berbisa. Menahan sakit, kita aja kalau menahan ke WC, wah keringetan, makan gak enak, minum gak enak. Ini apalagi digigit ular. Akhirnya karena sahabat Abu Bakar ini menahan sakit sampai keringatnya ini keluar, keringatnya menetes ke wajah Rasulullah. Ketika menetes inilah Rasulullah terbangun. Ditanya, kenapa sahabat Abu Bakar? Enggak apa-apa Rasulullah, sudah lanjutkan tidur. Saya mau jaga sampean. Enggak, ini dalam gua. Gua ini kecil, cukup untuk tiga orang. Ini kalau keringetan nggak masuk akal, sampai di keringetannya sampai menetes kayak begini. Sampai ini kena apa? Nggak apa-apa, tidur aja Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bangun, dilihat kakinya. Kenapa? Sahabat Abu Bakar cerita kakinya telah digigit ular. Akhirnya saat itu didoakan oleh Rasulullah secara khusus bahwasannya sahabat Abu Bakar dan keturunan-keturunannya akan menjadi syuhada. Dan menjadi syuhada ini turun-temurun sampai Sayyid Abul Hasan Al-Bakri yang mendapatkan keistimewaan secara khusus dari Allah dan Rasulullah mendapatkan sholawat Fatih. Ya, jadi ceritanya dari zaman dulu sudah ada ceritanya kenapa sholawat Fatih ini bisa turun. Dan ketika sampai kepada Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, maka sholawat Fatih ini berbeda dengan sholawat Fatih yang lain. Ada 3 riwayat dalam sholawat Fatih. Yang pertama, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, sampai terakhir itu sama. Yang kedua, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi. Ini riwayat kedua. Yang ketiga, wa ala alihi wa sahbihi. Jadi ada 3 riwayat selain thariqah kita Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an ketika mengucapkan sholawat Fatih. 4 riwayat termasuk kita. Ya. Kita tidak ada wasallim, tidak ada wabarik, tidak ada wan nasiril haqqi, tidak ada wa ala alihi wa sahbihi. Karena kemudian muncul pertanyaan di dalam kitab ini, Syekh Ahmad At-Tijani